Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya syuting dulu ya teman-teman. Nanti insya Allah kalau jadi nanti setelah asar saya mau mengunjungi Fat di sini ya. Yuk kalau ngasih sama sih. Apa kis jenenge? Saya kemarin lupa ya teman-teman, itu doa mengunjungi kubur, doa masuk pekuburan. Kemarin adabnya masuk pekuburan itu kan sandal dilepas. Nah, ini ada beberapa doa yang bisa kita laksanakan kalau masuk pekuburan. Kita itu sebaiknya mendoakan orang-orang yang berada di dalam kubur ya. Nah, ini ada buku dari Majelis Tafsir Al-Quran ya teman-teman ya. Ini tentang janais. Nah, ini ya bisa kita lihat ini doa masuk pekuburan. Nah, ini saya perhatikan ya. Bentar. Ini dari Majelis. Nah, ini terbitan dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat Janais ini ya. Bisa kalian beli di Majelis. Nah, saya bacakan yang pertama ini. Kalau doa mau insya Allah sokeh ya. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 218. Nah, jadi ini doa yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya ya. Kalau kita memasuki pekuburan kemarin kan adabnya sandal dilepas ya. Nah, kalau sudah sebelum masuk pekuburan kita mengucapkan ini ya, maksudnya sebaiknya kita mengucapkan ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum laahiqun. Ini yang pertama ya. Semoga keselamatan atas kamu sekalian wahai penghuni perkampungan orang-orang mukmin, dan insya Allah kami pun akan menyusul kalian. Saya biasanya kalau saya yang ini teman-teman saya ya bebas, ini semua suka ya. Kalau saya biasanya seperti ini dulu pas saya memasuki pekuburan sini, mengunjungi makam Habib sama almarhum suami, saya biasanya mengucapkan ini dulu. Saya sering pas kesini dulu kalau saya ini dulu semuanya soka ya. Assalamualaikum ala diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullaha lana walakumul afiyah. Kalau saya biasanya ini ya bebas. Yang ini juga soka, tapi yang ini soka juga teman-teman. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum laahiqun. Semoga keselamatan atas kamu sekalian wahai penghuni perkampungan orang-orang mukmin, dan insya Allah kami pun akan menyusul kalian. Ini sokeh ya yang pertama yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 218. Tapi saya biasanya ini semuanya kan sokeh, boleh memilih salah satu ya teman-teman. Kalau saya biasanya assalamu ala diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullaha lana walakumul afiyah. Saya biasanya ini ya, tapi kemarin saya lupa ya. Tapi nanti kalau lupa bisa lihat lagi di buku ya, soalnya kadang lupa saya. Semoga keselamatan atas penghuni kubur ini dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim, dan kami insya Allah akan menyusul. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Nah, ini bisa kita amalkan semua. Jadi dua ini sokah ya teman-teman. Bisa milih yang ini. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum laahiqun. Semoga keselamatan atas kamu sekalian wahai penghuni perkampungan orang-orang mukmin, dan insya Allah kami pun akan menyusul. Bisa memilih assalamu ala diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan atas penghuni kubur ini dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim, dan kami insya Allah akan menyusul. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami, untuk kami dan untuk kalian. Ini bisa kita laksanakan semua aja ya. Lalu ada lagi assalamualaikum ala diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Saya biasanya yang ini ya teman-teman ya. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim, dan insya Allah kami akan menyusul. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian ya. Ini semuanya sokeh. Nah, ini yang ketiga, nanti kalian bisa memilih ya yang mana. Ini yang ketiga. Nah, ini perhatikan teman-teman.
Kalau saya biasanya yang ini, semuanya sokeh bisa memilih salah satu. Kalau saya biasanya assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahikun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Saya biasanya yang ini ya. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim, dan insya Allah kami akan menyusul. Jadi teman-teman bisa memilih, ini semuanya sokeh ya. Ini yang ketiga, teman-teman baca sendiri ya. Assalamualaikum daro qaumin mukminin wa atakum ma tu'aduna qadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum laahiqun. Allahumma gfir li ahli baqi qarwat. Ya, semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni perkampungan orang-orang yang beriman. Apa yang dijanjikan nanti pasti sampai pada kalian masih diberi waktu menunggu. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni kubur al-baqil. Ini semuanya soke ya, saya bacakan ya teman-teman ya. Gorgot, hadis riwayat Muslim juz 2 halaman. Jadi ada beberapa doa masuk pekuburan yang bisa kita laksanakan tadi 1, 2, 3, 4 teman-teman, yang terakhir 5, 6 ya. Ini yang keempat. Ini yang keempat ya. Ini yang kelima. Jadi pembahasannya kapan-kapan ya teman. Tapi yang jelas kalau kita itu memasuki pekuburan ya, kita membaca doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini semuanya soke ya, ada 6 teman-teman. Jadi doa masuk pekuburan yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya itu ada 6 ya. Kalau saya tadi biasanya jadi teman-teman bisa laksanakan semuanya, kapan-kapan diulang lagi ya. Jadi ada 6 yang soke ya, ada 6 yang bisa kita yang bisa kita ucapkan ketika kita mau memasuki kubur. Insya Allah sampai jadi itu mendoakan orang-orang yang ada di dalam kubur itu, orang yang beriman baik mukmin laki-laki maupun mukmin wanita. Ini berlaku untuk orang yang Islam saja ya teman-teman ya. Jadi doa yang sokah yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya tadi ada 6 ya. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu saja. Kalau tadi saya kan yang kedua ya kan, saya yang kedua. Assalamualaikum, assalamu ya. Assalamualaikum. Saya biasanya assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Saya biasanya yang ini teman-teman, yang assalamualaikum ahlat diyar yang ini saya. Sebenarnya mirip kalau yang ini, mirip dengan ini, tapi yang ini saya biasanya yang ini loh. Ini saya. Ini sesuai semua ya, bisa dilaksanakan ya. Tapi saya biasanya kan memilih salah satu. Nah, saya biasanya assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahikun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Saya biasanya ini ya. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim, dan insya Allah kami akan menyusul. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Ini semuanya sokah ya teman-teman. Kalian bisa memilih salah satu, ini yang pertama. Nah ini juga soke, semuanya soke ya teman-teman. Ini selanjutnya memilih salah satu saja teman-teman. Nah ini juga soke. Lalu selanjutnya, nah ini juga soke. Nah insya Allah semuanya soke ya. Yang diterbitkan oleh Yayasan Masjid Tafsir Al-Quran itu ada tim yang meneliti itu sudah soke ya. Nah ini juga soke. Yang kelima ini juga soke ya. Jadi semuanya yang di buku ini semuanya. Oh yang ini doib teman-teman. Oh yang ini doib. Assalamualaikum daro qaumin mukminin lantur. Iya tak pikir soke KB. Nah ini yang ini doib teman-teman, jangan yang ini ya, jangan ya. Yang ada tulisannya doib itu nggak boleh. Nah yang ini soke, berarti cuma ada 5 teman-teman. Nah ini juga doib. Nah yang ini khusus yang ini doib ya. Yang doib saya bacakan ya. Assalamualaikum daro qaumin mukminin antum lana
farotun wa inna bikum la'ahikun. Allahumma la tahrimna ajrahum wala taftina ba'dahum. Ini sokai tidak boleh ya teman. Ini doib tidak boleh ya teman-teman. Jadi doib itu hadis yang tidak bisa kita laksanakan. Yang lainnya sokai berarti. Yang lain tidak ada keterangan doib kok. Ya. Semuanya sokai kecuali yang tadi tidak ya. Kapan-kapan kita bahas. Jadi kalau memasuki kuburan itu adabnya pertama sampai berdoa. Yang kedua tadi membaca doa. Jadi mendoakan orang-orang yang ada di alam kubur itu ya, baik mukmin laki-laki maupun mukmin wanita. Itu berlaku bagi jika yang meninggal itu atau yang di dalam kubur itu Islam. Jika tidak Islam, misalnya kafir, tidak boleh didoakan seperti tadi ya, karena tadi mendoakan keselamatan atau memohonkan ampun untuk orang yang berada di dalam kubur tadi. Jadi kalau dia tidak Islam, otomatis dia tidak boleh didoakan ya, itu ya. Jadi syaratnya harus Islam itu ya. Kalau tidak Islam tidak berlaku. Saya ingin cerita teman-teman, sesedih-sedihnya kalau misalnya kita itu kehilangan misalnya ibu atau kehilangan ayah. Jika ayah atau ibu kita itu masih Islam, itu masih bisa didoakan ya. Misalnya ibu saya kan sholat, ibu saya kan Islam gitu ya. Jadi saya masih bisa mendoakan, memohonkan ampun untuk ibu saya dan bapak saya. Entah itu diterima atau tidak, tapi masih boleh mendoakan ya. Bagi yang orang tuanya yang masih Islam, yang semasa hidupnya sholat, itu boleh didoakan. Moga-moga saya juga suatu saat mati ini pena gitu ya, gak ngerasain penderitaan lalu mati di dalam gitu. Allah, cita-cita saya juga seperti itu teman-teman. Misalnya ngantuk turu bablas mati, tapi dalam keadaan diri Allah. Moga-moga doa saya seperti itulah. Moga-moga teman, semua orang pasti ingin mati niki penak dalam keadaan diridhoi Allah gitu ya. Tapi intinya kalau orang tua kita itu beragama Islam masih bisa didoakan. Saya cuma kasihan yang orang tuanya itu tidak Islam teman-teman. Maaf, ini saya menyinggung bagi orang tuanya yang tidak Islam, baik itu apalagi dia itu adalah seorang anak laki-laki teman-teman. Tidak boleh mendoakan ibu yang tidak beragama Islam, misalnya kafir. Nabi Muhammad itu kan ibunya kan tidak Islam teman-teman. Bahkan Nabi Muhammad itu mau mendoakan orang tuanya toh, kan menangis toh di kuburan. Ditanya kenapa Nabi Muhammad menangis, karena oleh Allah ditolak teman-teman. Kan Nabi Muhammad itu mau mendoakan ibunya, memohonkan ampun toh di kuburan, oleh Allah ditolak. Nabi saja tidak boleh mendoakan ibunya loh ya. Ibunya kan tidak Islam tuh teman-teman, tidak sholat. Nah oleh Allah ditolak itu, padahal itu ibunya Nabi, apalagi orang biasa seperti kita. Jadi tidak boleh ya mendoakan orang tua itu yang agamanya tidak Islam atau tidak sholat semasa hidupnya, itu tidak boleh ya. Di sini yang boleh didoakan itu cuma berlaku bagi itu orang mukmin laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam yang semasa hidupnya sholat ya. Kalau tidak sholat tidak boleh. Dan jika kita mau mendoakan, misalnya anak laki-laki mau mendoakan ibunya yang tidak beragama Islam, itu tidak boleh ya. Jadi dia sudah kehilangan ibunya sama bapaknya itu selamanya ya. Terutama kalau anak laki-laki itu sebenarnya itu saya kasihan. Saya tidak bermaksud menyinggung ya, tapi betul itu teman-teman. Sesedih-sedihnya kalau memiliki orang tua yang semasa hidupnya itu kan masih bisa mendoakan. Tapi kalau yang saya itu kasihan anak laki-laki yang kehilangan ibunya misalnya ya, sedangkan ibunya itu tidak beragama Islam gitu ya, tidak boleh mendoakan ya teman-teman. Meskipun kadang itu di media sosial itu kan turut berduka cita, semoga tenang di surga, the rest of the peace gitu ya. Biasanya mendoakan misalnya itu ya, maaf saya tidak bermaksud menyinggung, tapi tidak boleh teman-teman. Bahkan Nabi Muhammad itu kan kekasih Allah, itu mendoakan ibunya yang di dalam kubur untuk memohonkan ampun, itu oleh Allah ditolak sehingga Nabi Muhammad menangis. Padahal itu Nabi loh, apalagi orang biasa ya, meskipun dia setampan apapun ya di dunia ini ya, misalnya banyak diidolakan karena dia sangat tampan, ibunya meninggal, tapi ibunya meninggal itu dalam kondisi tidak beriman atau dalam kondisi kafir ya, maka dia tidak boleh. Jadi dia itu sudah kehilangan orang tuanya selama-lamanya ya. Misalnya saya tidak sebutkan siapa ya, tapi itu dia sudah kehilangan. Saya sebenarnya kasihan, tapi kadang tuh ada yang
kan ngefan dia tuh teman-teman, gitu kan, mendoakan ibumu sudah di surga gitu. Tapi sebenarnya kalau mendoakan orang tua yang kafir itu tidak boleh teman-teman. Meskipun anak itu seganteng apapun ya, sekaya apapun, anak laki-laki misalnya kehilangan ibunya, mau mendoakan ibunya kan, itu tidak boleh, kecuali ibunya itu beragama Islam gitu loh. Makanya kalau misalnya ya anak laki-laki itu kan kehilangan ibu, masih punya ayah ya kan, yang meninggal ibunya, saya tidak sebutkan siapa ya, tapi saya sebenarnya kasihan. Tapi saya cuma bilang kalau tidak boleh mendoakan, meskipun dia itu anak laki-laki yang sangat tampan dan dia itu sangat kaya raya, dihormati banyak orang, dia tetap tidak boleh mendoakan ibunya yang kafir tadi teman-teman. Dia kan masih punya ayah, nah ayahnya masih belum Islam. Nah, sebenarnya kalau kewajiban anak laki-laki itu kan memberikan hidayah kepada ayahnya yang masih belum Islam itu teman-teman. Tapi dia sudah kehilangan ibunya, meskipun dia itu seganteng apapun atau sekaya apapun, tapi kegantengan itu kan yang memberikan Allah toh. Dia tidak boleh memohonkan ampun untuk ibunya. Kadang ada loh teman-teman yang sampai penggemar Jawa nih kan, ibu dari idola itu kan meninggal toh, mengucapkan ke idolanya itu gini, the rest of peace, ibumu sudah di surga, pasti bangga dengan kamu. Padahal ibunya tadi tidak beriman, ibunya tadi kafir. Itu ada loh teman-teman, banyak seperti itu. Sebenarnya tidak boleh itu teman-teman. Dia itu sudah kehilangan ibunya untuk selamanya. Sesedih-sedihnya kita itu kalau punya orang tua Islam ya, seperti saya itu ya, tapi saya masih bisa mendoakan ibu saya dan bapak saya loh ya, entah itu diterima atau tidak, itu masih bisa mendoakan karena ibu saya itu Islam, bapak saya itu Islam. Saya masih bisa. Saya juga tidak akan mendoakan orang tua saya untuk memohonkan ampun jika orang tua saya kafir ya, tapi orang tua saya kan Islam, maka saya doakan. Nah, tapi kalau anak laki-laki itu meskipun dia seganteng apapun, sekaya apapun, kehilangan ibunya, kalau ibunya itu tidak Islam, itu tidak boleh didoakan loh ya. Tapi itu ada penggemar itu yang bilang ibumu sudah di surga, padahal ibunya itu tidak pernah sholat. Itu tidak boleh loh teman-teman ya. Mau anak laki-laki itu sekaya apapun, seganteng apapun, tidak boleh memohonkan ampun untuk ibunya yang tadi, yang agamanya tidak Islam tadi loh teman. Itu firman Allah ya. Bahkan Nabi Muhammad, kekasih Allah itu saja tidak boleh memohonkan ampun untuk ibunya karena ibunya tidak sholat, ibunya tidak Islam. Itu padahal Nabi Muhammad saja ditolak loh, sampai Nabi Muhammad itu menangis kan. Ditanyai sahabat toh, kenapa ya Rasulullah kok menangis di kuburan ibunya? Terus Nabi Muhammad itu menangis karena apa? Karena dia itu mau memohonkan ampun untuk ibunya, tapi oleh Allah ditolak. Itu saja Nabi loh teman-teman. Tidak boleh. Jadi memohonkan ampun untuk ibu, anak laki-laki ya, memohonkan ampun untuk ibu yang tidak Islam atau tidak pernah sholat, itu tidak boleh loh teman-teman. Nabi Muhammad ditolak, padahal Nabi Muhammad itu tidak punya dosa, kekasih Allah, dijamin surga. Itu saja oleh Allah ditolak, kok boleh ya? Allah tidak melarang Nabi Muhammad untuk mengunjungi ibunya ya, untuk mengunjungi makam ibunya. Tapi yang tidak boleh oleh Allah itu cuma satu, memohonkan ampun untuk ibunya. Itu tidak boleh. Karena apa? Ibunya Nabi Muhammad itu tidak beragama Islam, tidak pernah sholat. Tidak boleh teman-teman. Padahal Nabi Muhammad kan jelas masuk surga tuh. Tidak boleh ya. Nah ini saya bahas dulu, jadi saya cuma pesan ya kepada yang masih punya ayah ini ya, misalnya anak laki-laki ini saya tujukan kepada anak laki-laki ya, kan ibunya sudah meninggal, tidak beragama Islam, otomatis tidak boleh didoakan. Yang kedua, dia masih punya ayah tapi belum beragama Islam. Nah, kalau sebagai anak laki-laki yang baik, sebaiknya memberikan hidayah kepada ayahnya tadi yang masih belum Islam itu ya. Saya cuma kasihan kehilangan orang tuanya selamanya. Sesedih-sedihnya kalau kita itu masih punya orang tua yang Islam, itu masih bisa didoakan teman-teman. Seperti saya itu kan masih mendoakan orang tua saya meskipun meninggal, karena orang tua saya Islam, orang tua saya kafir juga saya doakan. Tapi kalau yang punya orang tua yang tidak beriman itu kehilangan orang tua selamanya loh. Apa meneh anak laki-laki, lawang anak wanita kehilangan orang tuanya sedih, apa meneh anak laki-laki. Yang saya maksud ini anak laki-laki ya, saya tidak menyebutkan siapa, tapi yang saya maksudkan ini anak laki-laki ya.
dia kehilangan ibunya, tidak beragama Islam, tapi ayahnya masih hidup, tapi tidak beragama Islam juga. Saya pesan ke anak laki-laki tadi supaya memberikan hidayah kepada ayahnya ya, tapi dia sendiri memang tidak Islam teman-teman. Lah piye sebenarnya juga saya tuh sebenarnya kalau mau disadarkan juga mau ya. Ini saya tidak menyinggung siapa-siapa ya, yang saya maksud itu maaf ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa, tapi yang jelas intinya kalau saya berpesan kepada anak laki-laki tadi supaya selain dia sendiri Islam ya, juga sebaiknya ayahnya didorong supaya masuk Islam, karena tidak boleh mendoakan orang tua yang kafir. Dia sudah kehilangan ibunya teman-teman. Memang dia itu sangat tampan dan sangat kaya, tapi kan Allah itu tidak memandang kaya atau tampan. Kekayaan itu kan pemberian dari Allah, ketampanan itu kan pemberian dari Allah. Dia orang terkenal teman-teman, ya idola lah intinya ya. Saya pesan ke dia sendiri juga belum beragama Islam ya, tahu sendirilah siapa. Tapi saya berpesan supaya selain dia sendiri Islam, juga ayahnya diberikan hidayah, karena tidak boleh ya mendoakan orang tua yang tidak beragama Islam. Ini nanti saya insya Allah setelah sholat asar mau mengunjungi Fat ya, sama memberi salam. Saya rindu sekali. So Desember kan ini katanya ada pelumpuan, moga-moga Fat boleh diajak di Jogorogo. Saya mau ngajak di Jogorogo, soalnya rumahnya ini juga gue pelumpuan kan apik tuh teman-teman. Nanti diari bawa mobil jalan-jalan sama Fat juga, biar rumah ini rame gitu loh teman-teman. Ini kenang-kenangan kok ya. Lagi toyo omah ya ditinggal. Namanya dunia seperti itu loh teman. Tapi kalau kita itu beriman kepada Allah itu masih ada harapan akhiratnya. Kapan-kapan saya bahas ini juga ada pembahasan ya teman-teman ya. Saya juga berpesan ya, saya sebenarnya selain mendoakan misalnya saya suatu saat mati nih pena kaya turu gak rasane penderitaan kalau dalam keadaan diridhoi Allah, doa saya salah satunya itu teman-teman. Lalu Fat jadi anak sing soleh, seragam sholat, seragam ngaji, dijauhkan dari segala mara bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Doa saya seperti itu, salah satunya. Saya juga sering berdoa itu teman-teman. Kalau dulu ibu pas hidup yo beda lagi, karena sekarang ibu meninggal yo, misalnya Allah memohonkan ampun saya, Allah memohonkan ampun orang tua saya, Allah memohonkan ampun almarhum suami saya juga masih saya doakan. Jadi saya, lalu orang tua saya, almarhum suami itu saya doakan. Nah saya juga berdoa itu teman-teman, moga-moga Seventeen diberikan hidayah Islam itu. Saya juga sebenarnya berdoa, tapi entahlah terkabul atau tidak, tapi saya juga berdoa teman-teman. Kalau dulu ya, sekarang nih walaupun misalnya Dek Putri mengunjungi saya, sebenarnya nek ibu masih hidup ngono yo, saya mengunjungi sini, Dek Putri mengunjungi ibu di sini. Maksudnya menantu wanita mengunjungi mertua itu loh teman-teman. Misalnya yo kerasan dengan mertua, tapi sekarang kan ibu sudah meninggal teman-teman, sudah. Walaupun kerasan karo aku, begal juga seperti itu kok. Sekarang kan menantu wanita kan baik dengan mbak suami, kaya Mbak Hani kan baik dengan Mbak Naneng itu kan mbaknya suami, mbaknya siapa, suaminya Mbak Budi Hani itu loh ya, Mbak Hani itu loh ya. Suwe-suwe Jogorogo ki kaya begal. Misal Dek Putri apik ya apik ning mbake suami, lah ibu meninggal. Tapi sebenarnya kan harapan saya Dek Putri itu baik ke ibu, tetapi meninggal ya ora iso ngono kuwi. Walaupun sekarang baik ya baik ning aku, lah nyatane misalnya Dek Putri baik ya baik ning aku nih sekarang. Suwe-suwe kok yo begal teman-teman Jogorogo yo an. Begal itu kan yo menantu wanita kan baik ke mbaknya suami. Tetapi ki ya sudahlah teman-teman, ibu meninggal. Sepenting sekarang itu amal apa yang saya tuh memang mimpi di April ke ibu hilang, tapi enggak meninggal. Dengan Dek Putri itu istrinya Dek Arif itu loh teman-teman, saya tuh mimpi hilang gitu loh ibu, tapi enggak meninggal. Dengan Dek Putri istrinya Dek Arif itu loh, sering kok Dek April
kan rumah ini kan rame tuh, ada ngaji sana juga, jadi 2 rumah ini bek warga ngaji. Enggak meninggal, tapi saya cari ibu tuh kemana-mana hilang, tiba no karo Dek Putri istri ini Dek Arif. Makanya saya tuh kaget aku, padahal mimpi saya tuh seperti itu. Yuk omongan biasa dengan istrinya Dek Arif itu ibu, saya kan cari toh kok tidak ada di rumah Jogoro, kok tidak ada, ternyata dengan istrinya Dek Arif itu. Ya mimpi saya seperti itu. Nah, tapi percuma ibu is meninggal, Dek Putri apik saiki apik karo aku. Makanya saya kan tidak begitu semangat kesini tuh teman-teman. Lah ibu kis meninggal, misal Dek Putri baik pun ya baik ning aku, ora baik ning ibu. Lah ibu wis meninggal, suwe-suwe iki koyo begal. Tapi kalau begal itu Dek Hani itu kan sudah lama sekali dengan mertua itu teman-teman, tanah mertuanya meninggal, saya ganti baik karo mbak suami. Wah ya percuma baik, makanya saya kan tidak begitu semangat ke sini. Ya memang baik ke keluarga suami ki apik, tapi nanti insya Allah saya mau ke itu, mau mengunjungi Fat ya teman-teman, sama mau ngasih salam. Nanti berangkat setelah asar. Biasanya saya itu kan setelah ke KP kemarin kok kesel saya. Kemarin rapat teman-teman, rapat yayasan itu, saya tuh terkesan kemarin tuh kita niatkan ibadah betul sekali teman-teman. Kalau segala sesuatu tuh kita niatkan ibadah maka akan berkah dunia dan akhirat ya. Jadi tadi ada doa memasuki pekuburan ya teman-teman, bisa kita laksanakan kapan-kapan bahas lagi. Nah adabnya, nah nanti kita bahas lagi, ini masih di buku yang diterbitkan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat ini ada nanti teman-teman, itu tentang kubur-kubur apa, nikmat kubur, siksa kubur. Nah urusan dalam kuburan kapan-kapan ya dibahas ya. Nah teman-teman perhatikan, ini ada himpitan kubur ini loh, saya bahas kemarin loh teman-teman. Saya tuh kemarin itu yang masih lama itu yang himpitan kubur itu yang saya baca itu yang buku yang besar terbitan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran yang besar, yang bukan yang ini teman-teman. Saya membaca itu anak kecil kok ada himpitan kubur, kadang dilonggarkan kadang disempitkan gitu, nggak tahu kenapa ya. Nah kalau yang bisa terlepas itu cuma ini loh teman-teman, Sa'ad bin Mu'adz itu ini teman-teman, misalnya bisa terlepas dari himpitan kubur. Dan liane saya pernah membaca ki anak kecil masuk dihimpit ya, entahlah ya teman-teman, saya tuh sudah membacanya sudah lama. Yang jelas himpitan kubur itu ada ya. Moga-moga kita semua dijauhkan dari himpitan kubur, siksa kubur ya. Jadi kapan-kapan dibahas lagi ya. Ini tadi saya masih membahas itu doa yang memasuki pekuburan. Ini semuanya sokeh ya, terbitan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Nah ini Janais, ini Janais ini yang membahas tadi, membahas itu doa apa, doa masuk pekuburan, lalu tentang orang sakit menyikapi orang yang meninggal, lalu doa apa, sholat jenazah gitu ya, lalu mensalkinkan orang yang meninggal. Nah ini kan barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah maka dia masuk surga. Ini sokeh loh ini teman-teman, ini coba perhatikan. Kemarin ibu 2 hari sebelum meninggal saya talkinkan, ternyata belum meninggal teman-teman. Saya ucapkan la ilaha illallah terus gitu. Nah ini kodenya sokeh ya. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah maka dia masuk surga. Jadi kalau akan meninggal itu yang betul itu mentalkinkan dengan la ilaha illallah itu ya teman-teman, bukan membacakan surat Yasin, itu hadisnya dhaif. Yang betul itu kalau mau meninggal itu dibacakan la ilaha illallah, bukan Yasin loh ya. Jadi kalau membacakan Yasin untuk orang yang akan meninggal itu hadisnya dhaif. Tapi kalau yang sahih itu kalau mau meninggal itu dibacakan la ilaha illallah. Kemarin insya Allah katanya di Arif disalkinkan gitu. Ibu yang menirukan la ilaha illallah, saya dengar sendiri. Tapi mau meninggal itu saya takut tuh. Ya saya menunggu Andinya, tapi itu di rubung itu para perawat sama dokternya langsung teman-teman, sama DR menalkinkan la ilaha illallah. Semoga kita semua dijauhkan dari himpitan kubur, siksa kubur, azab kubur, siksa neraka, dan kita dimasukkan di surganya Allah teman-teman. Jadi tadi ya bisa kita laksanakan ya doa memasuki pekuburan tadi ya, sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Cukup sekian dulu ya teman-teman. Ini Desember katanya di Arif mau pulang, moga-moga nanti Fat juga bisa rame-rame di sini ya.
ya diramaikan ini Jogoro ke teman-teman. Ya Allah, aku ini pagi hari ya. Nanti saya insya Allah kalau jadi dengan Mbak Umul berasar ya, mau mengunjungi Fat di sini. Soalnya perkara suwine kene Fat misalnya nggak apa-apa ya. Jadi sementara saya mengunjungi Fat. Nah, soalnya masalah ibu meninggal itu loh teman-teman. Ibu gak meninggal ngono. Misal kene ning sini, ngunjungi Fat ning sini, Dek Putri di sini dengan ibu misalnya. Nah, masalahnya Solo dijual. Solo gak dijual no. Masalah ibu ki meninggal itu loh teman-teman. Meskipun sekarang Dek Putri baik, nah baik neng aku no ya. Lah pengenku ki Dek Putri ki baik neng ibu. Neng begal ki memang Dek Hani kan baik dengan Mbak suami. Tetapi Dek Hani itu sudah bertahun-tahun itu dengan dekatnya mertua itu teman-teman. Ya sudah itu dulu ya, nanti insya Allah saya mau mengunjungi Fat di sini ya dengan Mbak Umul berasar. Jadi intinya kalau memasuki pekuburan kita bisa melaksanakan tadi yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan saya berpesan, saya selalu berdoa juga ya teman-teman. Selain mendoakan saya sendiri, juga mendoakan orang tua saya karena orang tua saya Islam. Ya moga-moga Seventeen diberikan hidayah oleh Allah untuk menjadi Islam ya. Dan saya tuh sebenarnya kasihan ya kalau orang tuanya yang tidak Islam itu ya. Apa mana anak laki-laki kehilangan ibu tidak Islam itu tidak boleh didoakan ya teman-teman ya. Meskipun anak laki-laki tadi sangat tampan, sangat kaya, saya tidak sebutkan siapa ya, dia sudah kehilangan ibunya ya. Saya sebenarnya sangat sedih gitu loh ya teman-teman. Nah aku udah sesedih-sedihnya saya itu saya masih bisa mendoakan orang tua saya karena orang tua saya Islam. Tapi kalau dia itu sudah tidak bisa mendoakan orang tuanya, saya tidak sebutkan siapa ya teman-teman ya. Yang jelas ya dia ya istilahnya penggemar gitu loh ya. Ya siapapun itulah, pokoknya ini anak laki-laki kehilangan orang. Meskipun dia sekaya apapun, setampan apapun loh teman-teman, tidak boleh mendoakan orang tua yang tidak beriman, itu tidak boleh ya. Apalagi anak laki-laki, nih anak wedok ayo sesedih-sedihnya anak wanita itu kehilangan orang tua, ini tetap sedih anak laki-laki teman-teman. Anak laki-laki bagaimanapun juga tetap beda. Jadi kisah itu sesedih-sedihnya saya kan masih bisa mendoakan orang tua saya. Tapi kalau bagi orang tua yang tidak Islam itu loh, pemenahan anak laki-laki itu saya sebenarnya kasihan. Tapi yo piye. Jadi saya berpesan ya kepada yang orang ayahnya masih gak beragama Islam itu supaya diberikan hidayah. Juga kalau dirinya sendiri belum Islam, saya mohon untuk Islam ya, mempelajari Islam. Seventeen kan bisa itu ya. Kalau Seventeen itu misalnya ingin mempelajari agama Islam, bisa subscribe YouTube saya, terutama Wonwo Seventeen itu. Kalau ingin mempelajari, saya juga selain mendoakan anak saya supaya jadi anak sing soleh, sergap sholat, sergap ngaji, dijauhkan dari segala mara bahaya baik di dunia maupun di akhirat, juga mendoakan saya matine penak dalam keadaan diridhoi Allah, terus mendoakan orang tua saya, mendoakan saya diampuni dosa maksudnya. Lalu almarhum suami saya juga saya doakan masih. Selain itu saya juga mendoakan supaya Seventeen itu mendapatkan hidayah Islam ya. Jadi saya memohon supaya jika memang Seventeen itu tergerak hatinya untuk menjadi Islam, bisa mensubscribe YouTube saya ya. Kalau tidak tahu terjemahan nanti kan ada Google penerjemah itu ya. Karena kebanyakan YouTube saya itu memang berbahasa Indonesia ya. Sebenarnya kalau agama Islam itu kan universal seluruh dunia, tapi YouTube saya memang berbahasa Indonesia. Jika Seventeen tidak mudeng dengan YouTube saya karena berbahasa Indonesia, bisa lihat Google terjemahan yang berbahasa Korea atau berbahasa Inggris itu ya. Jadi bisa subscribe YouTube saya Seventeen, terutama Wonwo Seventeen itu loh. Jika ingin mendalami agama Islam, saya juga mendoakan Seventeen supaya mendapatkan hidayah Islam. Saya juga berdoa teman-teman. Ya tetap itulah selamat sehidup. Kecuali kalau saya sudah mati itu saya nggak doakan Seventeen. Tapi kalau selama saya hidup yo, selain mendoakan orang tua saya sendiri, Fat juga mendoakan Seventeen supaya diberikan hidayah Islam oleh Allah. Nah bisa Seventeen, terutama Wonwo Seventeen itu apa ki jenengi bisa mensubscribe YouTube saya ya kalau ingin mempelajari agama Islam, atau bisa itu
tanya kajian Komtas MTA Korea, silahkan subscribe kajian Komtas MTA Korea atau subscribe YouTube saya, atau bisa subscribe MTA TV. Itu semuanya insya Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih ya teman-teman, semoga kita semua mendapatkan ridho Allah. Saya mau mengunjungi Fat insya Allah kalau jadi nanti ya, setelah sholat asar kalau jadi. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.